Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini saya mau bahas ya. Saya mau bahas mengenai lanjutan video sebelumnya. Kalau video sebelumnya kan saya bahas mengenai dropship itu secara basic. Itu pengertiannya apa dan sebenarnya dropship itu jalurnya gimana. Nah, ini video berikutnya nyambung dari situ. Saya mau bahas mengenai perbedaan dari resi otomatis dan resi manual. Ya, saya mau bahas karena kalau teman-teman yang mau dropship, teman-teman mesti ngerti dulu apa bedanya resi otomatis sama manual, ya, dan gimana caranya dropship dengan masing-masing resi ini, gitu ya. Oke, nah jadi kita mau bahas resi. Nah, resi itu ada dua teman-teman, ya. Yang satu otomatis dan yang satunya lagi manual, ya. Ada otomatis, ada manual. Nah, sekarang kita bahas satu-satu pengertiannya, bedanya, dan contohnya. Oke ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama, resi otomatis dulu. Ya, resi otomatis ini singkatnya adalah yang otomatis muncul, ya. Resi yang otomatis muncul ketika customer kita tuh order. Jadi kalau customer pesen, customer beli, itu tiba-tiba resinya sudah langsung muncul gitu. Jadi kita nggak perlu minta ke ekspedisi, jadi resinya udah langsung otomatis muncul, ya. Dan penjual, ya, Anda sebagai penjual, saya sebagai penjual, kita sebagai penjual, mesti mengirim itu sesuai dengan resinya itu, ya, resinya itu dan ekspedisinya juga itu, ya. Ekspedisinya dengan ekspedisi dan resinya harus pakai yang itu. Nah, biasanya ya, biasanya resi otomatis ini terjadi atau ada ketika pembeli dan penjual transaksi di marketplace. Marketplace itu apa? Marketplace itu contohnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan yang lain-lain. Yang setipe, yang sejenis itu ya, Blibli, dan yang lain-lain. Ya, itu resi otomatis. Nah lalu resi otomatis ini biasanya otomatis update sendiri. Jadi kalau kita udah ngasih barangnya ke ekspedisi, ya kasih ekspedisi dengan resi ini, nanti otomatis resi itu akan update sendiri, statusnya langsung jadi terkirim, dan kalau teman-teman jualan di marketplace, contoh Shopee, itu nanti akan berubah sendiri. Jadi statusnya dari diproses akan berubah sendiri jadi terkirim. Gitu ya. Nah, resi otomatis tuh yang kayak gimana sih? Yang kayak gimana? Contohnya begini teman-teman. Ya, ini contoh resi otomatis. Oke, ini contoh resi otomatis. Jadi ini tampilan saya screenshot tampilan di Shopee. Ya, ini maaf sengaja saya tutupin karena ini alamat customer. Karena saya percaya alamat customer kan privacy ya. Jadi saya tutup. Ini resi juga saya tutup sebagian untuk privacy customer. Nah, ini saya screenshot ada customer pesan di Shopee. Ya, customer pesan di Shopee, nomor pesanan, alamat, barang, dan langsung muncul nomor resinya ini teman-teman yang saya lingkarin merah ini nomor resinya otomatis muncul, makanya disebut dengan nama resi otomatis, dan ini terpilih GNT. Ya kalau Shopee sekarang yang paling baru kan kalau kita yang customer pilih reguler, biasanya customer nggak bisa milih ekspedisi lagi. Ya, sekarang biasanya begitu. Nah, ini muncul GNT, resinya ini. Berarti Anda sebagai penjual, kita sebagai penjual, mesti ngirimnya ke GNT. Sesuai sama ini, ke GNT, ya. Entah mau ngirim counter, entah mau pick up, itu terserah Anda, terserah teman-teman. Tapi resinya ini, biasanya kita ngeprint, kita print, munculin resinya itu. Ya, kita print resinya itu. Nah, kalau dropship gimana resi otomatis? Nanti akan saya bahas lebih detail di video setelah ini, ya, karena kepanjangan kalau di video ini, ya. Nah, ini yang disebut dengan resi otomatis. Kita harus mengirim mengirim sesuai dengan resi yang ada. Kalau ini JNE gimana, Kak? JNE berarti kita mesti ngirim JNE juga. Resinya sesuai nanti akan muncul. Kalau si cepat juga si cepat, resinya muncul ya. Ini resi otomatis. Ya, itu yang dinamakan resi otomatis. Nah, kalau teman-teman dropship cari supplier, berarti harus yang bisa support resi otomatis. Ya, karena tidak semua supplier support resi otomatis. Itu ya. Nanti penjelasan lebih detail video berikutnya saya jelasin.
Oke, itu namanya resi otomatis ya, resi yang otomatis muncul. Lalu ada namanya resi yang orang bilang mungkin resi manual ya. Kalau saya bilangnya sih manual, nggak tahu kalau teman-teman ada sebutan sendiri. Saya bilangnya resi manual atau resi yang kita dapat ya, resi yang kita dapat, yang penjual dapat setelah mengirimkan barang ke ekspedisi. Jadi nggak muncul resi kayak tadi, tapi kita ngirim ke ekspedisi dulu, minta resi sama mereka, ya. Lalu penjual biasanya tuh input sendiri secara manual sebagai info ke customer. Biasanya transaksi ini resi manual, biasanya ketika transaksi itu bisa di Facebook, Instagram, TikTok atau sosial media lainnya lah ya. Atau bisa jadi di marketplace ya, marketplace yang tadi tuh, Shopee, Bukalapak, Lazada, Tokopedia dan yang lain-lain, marketplace yang masih menyediakan fasilitas resi manual, tapi ini udah jarang banget teman-teman. Ya udah jarang karena nanti semua marketplace arahnya mereka akan ke resi otomatis semua. Itu arah ke depannya akan begitu. Nah, resi manual itu maksudnya kayak gimana? Yang seperti ini. Nah, ini teman-teman pasti kalau udah sering kirim-kirim barang atau jualan online atau belanja online, pasti sudah sering lihat ada resi seperti ini ya. Kalau belanja online biasa ketempel nih, ketempel di paketnya kan kayak begini kan biasanya. Bisa pakai JNE, bisa JNT secepat, modelnya macam-macam resinya. Nah, ini resi manual. Ini nomor resi yang di lingkaran di atas. Nah, ini biasanya didapat ketika kita sudah ngirim ke ekspedisi, dapat, baru kita info ke customer nih, ini ya resinya, nah gitu kan. Biasa begitu, ini namanya resi manual. Jadi ke ekspedisi dulu, dapat resinya, baru kita kasih tahu ke customernya. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau resi manual tuh kita ngirimnya bebas, lebih bebas, tidak tidak apa ya, tidak seperti resi otomatis yang mesti ekspedisi itu, mesti resinya itu, nggak boleh diganti-ganti. Itu ya, itu bedanya resi otomatis dan resi manual. Ya, kalau mungkin ada yang bilang, Kak, kalau resi otomatis saya bisa kok ganti di Shopee nanti ngomong ke CS-nya dan yang lain-lain. Ya, bisa juga, tapi kalau satu dua transaksi ya nggak apa-apa. Itu case beda ya. Satu dua transaksi nggak apa, kalau transaksi sudah 10, 20, 30, 40, dan seterusnya nanti akan pusing. Dan nanti saya jelaskan lebih detail mengenai bagaimana cara kita order untuk resi otomatis ke supplier ya. Dan resi manual juga nanti saya jelasin di video berikutnya. Ya, jadi video ini saya jelasin khusus penjelasan resi otomatis dan manual. Semoga teman-teman paham dulu ya, teman-teman yang dropship paham dulu. Nanti lebih detail video berikutnya. Oke, semoga video ini bisa membantu. Kalau teman-teman suka dengan video-video di channel ini, silahkan jangan lupa di subscribe. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.